Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. An naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul 'azim. Ayuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang mulia al-mukarram wal muhtaram Dr. Kiai Haji Muhammad Adnan LCMA dan seluruh keluarga besar Tuan Guru kita Allah yarham Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir, yang semoga terus diberikan penjagaan oleh Allah. Para tuan-tuan guru, senior-senior saya, satu guru satu ilmu, nggak boleh ganggu. Maafin saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, tahun 1993 pertama kali saya belajar sama beliau, tentunya di lembaga formal di UIN yang dulu namanya IAIN. Saya menjadi bangga, bersyukur karena pernah belajar, dan beliau di setiap majlis selalu memanggil saya Aina Syarif, selalu dipanggil. Ini dia mahasiswa aneh. Wah, itu girang batu digituin aja, walaupun kita banyak bolosnya juga dulu jemaah. Tetapi saya merasakan betul keberkahan dari ilmu yang beliau berikan. Dulu saya suka menelaah apa yang disampaikan oleh Habib Ali. Hampir di setiap pengajian, hampir di setiap ceramah beliau selalu menyebut nama sang mufti Betawi Habib Utsman. Beliau lengkap kalau nyebut Habib Utsman bin Yahya mufti Betawi. Kata Betawi tidak pernah beliau tinggalkan, karena beliau ingin menunjukkan betul nih putra Betawi. Satu waktu saya dipanggil oleh beliau, salah satu bukti bahwa beliau marah betul, karena waktu itu di PBNU ada kiai-kiai muda dari Jawa yang menyebutkan nama banyak kitab merujuk kepada Maktabah Syamilah. Waktu itu lagi baru boomingnya. Beliau panggil aneh, Syarif, ente instalin aneh Maktabah Syamilah. Gua kagak terima kalau Jakarta dianggap kecil oleh orang-orang yang datang ke tempat ini. Wah, itu tinggi banget beliau punya cinta kepada tanah Betawi. Sampai beliau bilang, waktu itu berdua beliau ngomong sama saya, Rip, kalau gua dulu disuruh ngapalin Alfiyah 3 bulan gua babat tuh Alfiyah, kata beliau. Saking ingin menunjukkan bahwa untuk urusan ilmu beliau kagak ada nyeraknya. Jemaah sekalian berbahagia, saya ingat betul, dan ini kemudian saya bahas kemarin saat pengajian di Damai Indonesia ku TV One 2 minggu yang lalu, dan ini akhirnya menghadirkan murid-murid Abuya Saifuddin Amsir dalam komentar di Instagram maupun di YouTube, karena saya potong, saya sampaikan secara nasional. Saya punya guru Abuya Saifuddin Amsir. Pada saat itu pembahasan tentang ikhlas, ada sesuatu yang menarik yang tidak pernah dilupakan oleh beliau setiap kali mengawali baca kitab. Wa annallaha yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin.
Jemaah, ini menjadi telaah ketika saya membuka apa alasan Abuya memilihkan doa khusus ini, kesempurnaan dalam urusan ikhlas dan yakin. Saya ketemu di dalam beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Fathul Majid. Ketika di situ ada definisi secara rinci apa yang disebut dengan kamal al ikhlas wal yakin. Wah, kita ngebacanya hampir nangis. Segininya Abuya ingin menunjukkan cintanya kepada murid-murid beliau. Dari redaksi itu Abuya ingin menyampaikan sebuah cita-cita yang semoga terjadi kepada murid-muridnya, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan doa, ya Allah berikan kami karunia kesempurnaan ikhlas dan keyakinan. Fa inna kamalal ikhlasi wal yakin, maka yang disebut dengan kesempurnaan ikhlas dan yakin, yujibu ayyakunallahu ahabba ilaihi min kulli syai'. Oh, ini rencana dalam bait doa yang selalu diulang oleh Abuya. Beliau ingin menanamkan kepada para muridnya, pada waktunya kau akan mengetahui betapa isi hati Abuya yang begitu ingin kepada murid-muridnya, bukan sekedar bisa baca kitab, bukan sekedar pandai dalam retorika, bukan sekedar dia aktif di dalam organisasi. Beliau ingin sembunyikan ketulusan niatnya kepada anak murid-muridnya, bahwa beliau menginginkan murid-muridnya untuk menjadikan Allah sebagai sesuatu yang paling dia cintai dari segala yang lain. Sallu ala Nabi. Gimana kita nggak nangis begitu ngelihat, ya Rabb, beliau masih sembunyikan harapan yang begitu mulia. Kau boleh belajar retorika, kau boleh menguasai beberapa fan ilmu, tetapi satu yang diinginkan oleh Buya, apapun yang kau kuasai, maka engkau harus mencintai Allah melebihi dari segalanya. Jemaah, maka akan ada terusannya dalam penjelasan itu. Bila engkau telah mencintai Allah dari segala sesuatu yang kau dapati, maka yang terjadi adalah tidak tersisa di dalam hatimu mempunyai keinginan untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah. Fa idzan la yabqa fi qalbihi iradatun lima haramallah. Buya menginginkan para muridnya, kau boleh berada di mana saja, tetapi ketika engkau telah mendapatkan karunia kesempurnaan ikhlas dan yakin, beliau ingin membungkus tubuh murid-muridnya dengan sebuah doa yang terhindar dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan kata berbuat, berkeinginan saja tidak ada pada murid-murid Abuya Saifuddin Amsir. Jemaah, beliau orang yang teramat sederhana, orang yang seakan-akan tidak mempedulikan tentang dunia. Saya mengenal beliau dari sejak penampilannya dan apa yang beliau sampaikan. Sampai satu waktu saya pernah menjemput beliau karena saya mengundang dalam sebuah acara tahun 90-an. Waktu itu saya punya mobil Katana, saya yang jemput beliau. Saya minta duduk di depan, tapi beliau nggak mau. Jamaah tahu bagaimana dengan mobil Katana, beliau pilih di belakang untuk menemani Umi. Di belakang beliau biarkan muridnya di depan, dan mobil yang sangat kecil itu tak sedikit pun merubah wajah keikhlasan dari Abuya Saifuddin Amsir. Ini yang kemudian saat saya ketemu dengan ayat Al-Quran surat Al-Hadid, seakan Buya ingin menceritakan, dan kita seringkali ada ceramah Buya 1 tahun, kemudian 4 tahun ke depan baru kita ketemu di mana itu sumbernya kitab yang Buya baca, karena beliau ingin memantik
terus keinginan murid-muridnya untuk mencari tahu tentang apa yang beliau baca, dan kita akan terhenyak kebingungan begitu banyaknya bacaan guru kita Abuya. Jemaah, beliau orang yang seakan ingin memberitahukan kepada kita, wahai murid-muridku, ente jangan pada kebingungan dengan urusan dunia. Dan itu beliau ajarkan betul. Saya ketika mendapati beliau di dalam impian saya, dan saya berkali-kali selalu mendapatkan dihadirkan beliau dalam tidur saya. Wah, itu kita masih diajarin, dipesan. Karena memang saya tidak pernah meninggalkan untuk menyebut nama beliau di setiap majelis, karena saking cinta kepada beliau. Jemaah silakan lihat rekaman pengajian-pengajian saya, selalu saya sebut nama beliau, Abuya Kiai Saifuddin Amsir. Dan kemarin saya bilang, guru saya berpesan dan tidak pernah meninggalkan doa ini. Saya sampaikan itu secara nasional biar mereka tahu bahwa di tanah Jakarta ada seorang ulama yang disampaikan oleh Habib Ali tadi mampu menampung berbagai kelebihan yang kudunya ada pada beberapa orang. Bagaimana kita nggak bangga punya guru sekelas Abuya Kiai Saifuddin Amsir? Beliau mengingatkan, dan ini ada dalam Al-Quran, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kalau kita mencoba mengulang ingatan kita, kenangan kita bersama beliau di tahun-tahun kematian beliau, tahun-tahun terakhir menjelang kematian beliau, beliau orang yang gampang banget meneteskan air mata. Setiap kali disebut nama baginda Rasulullah, saya menyaksikan berkali-kali beliau menangis. Bahkan pada saat asrokol beliau berdiri dan berkali-kali saya menyaksikan beliau menangis, nggak sanggup untuk mendengarkan nama manusia mulia ini. Makanya beliau marah betul kalau ada bacaan asrokol yang rada keliru tuh. Itu murid-muridnya tahu, Bu, sama Buya si ente jangan macem-macem, kalau baca salah langsung dikata. Betul enggak? Di depan umum kan ada tuh yang sallu alaih tuh, wal malah sallu alaih itu, beliau tegur tuh langsung, main sallu aja lu gitu. Jemaah sekalian berbahagia, beliau ingin menunjukkan tentang urusan yang begitu emang kagak jadi dosa, cuma ente terbiasa pada sebuah kesalahan, bukan masalah dosa atau enggak. Dalam ilmu ada haknya. Maka beliau ingin mengajarkan kalau perkara yang kecil yang tidak merubah pemahaman bagi yang mendengar, beliau masih kritisi dan didandanin nama beliau, supaya engkau muridku jangan sampai mendapat malu, dan aku tidak pernah rela sebagai gurumu ketika mempunyai murid kudu dihina oleh orang lain. Waduh, jemaah sekalian yang berbahagia, karena itu dari mimbar ini saya ingin bercerita tadi begitu asrokol, saya nggak kuat menahan dengan air mata karena kebayang betul tadi Kiai Soleh bercerita. Beliau pesan sama saya, antum kalau lagi ceramah di mana-mana tolong sampein nih kalam dari Abuya Saifuddin Amsir. Beliau pesan, dan itu memang menjadi niat saya. Bangga kita bila ada orang berkata antum ceramah nyontek Buya Saifuddin Amsir. Bukannya nyontek, emang kita belajar sama beliau, punya guru. Masa gua menyontek sama yang lain?
Guru itu mewarnai. Jemaah sekalian yang berbahagia, dan kita kudu bangga. Mengapa? Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Habib Ali, beliau mampu menyimpan berbagai disiplin ilmu yang kudunya ditanggung oleh banyak orang. Maka ketika saya mendapatkan kesempatan tadi di WA, langsung pakai ancaman, jangan pakai kagak datang. Jemaah, ini adalah karunia besar bisa hadir di majelis ini karena beliau selalu mengutip apa yang ada dalam kitab Habib Utsman Mufti Betawi, dalam kitab Adabul Insan. Dan itu saya jalanin, saya hatamkan berbagai kitab Habib Utsman Mufti Betawi di pesantren karena saya teringat dengan pesan beliau, ente jangan baca kitab yang tinggi melulu. Di sini ada kitab produk dari ulama tanah Jakarta, Habib Utsman Mufti Betawi, ente baca tuh, wah kita ketemu tuh ada mutiara yang begitu banyak tersimpan dalam karya Habib Utsman Mufti Betawi. Itulah mengapa guru kita Allah yarham Abuya Kiai Saiful Amsir ingin menyederhanakan sesuatu yang sesungguhnya di dalamnya banyak mutiara tersimpan. Apa kata Habib Utsman Mufti Betawi? Bila ada seorang murid yang tidak menghormati gurunya, ketahuilah dia akan kehilangan berkah dari ilmunya. Rupanya saya selalu mengambil hikmah nih, dia tuan guru kita Allah yarham Abuya Saifuddin Amsir kagak kepengen punya murid ilmunya banyak tapi berkahnya kagak. Makanya kalau cuman aneh yang ngomong, ente mungkin melihat bahwa ada kepentingan, tapi biar ente baca sendiri, ini adalah kalam Habib Utsman Mufti Betawi, ente nggak bisa bekelit lagi. Makanya belakangan ada orang-orang yang mendiskreditkan Habib Utsman Mufti Betawi. Mendidih kita, Pak, mendidih. Kita nggak ketemu dengan Habib Utsman Mufti Betawi, tapi kita tahu guru kita kelewat cinta sama Habib Utsman Mufti Betawi. Itu yang bikin kita mendidih. Sejengkal langkah semut kagak mundur demi untuk menjaga harkat martabat kita punya guru. Sallu ala Nabi. Oh, saya kenal Pak sama orangnya. Saya bilang kalau ketemu orangnya saya nggak mau ngajak diskusi. Kalau sama Habib Ali diskusi dah 5 menit lagi. Nungguin Habib Ali kuitang kan main dah. Kalau gue jadi pengen nangis disuruh nambah lagi nih. Jemaah sekalian berbahagia, kalau buat urusan diskusi sejarahnya bukunya lagi disusun, tapi kalau lempengan ini mah kayaknya gue kagak mau diskusi, mendingan kita berantem aja udah. Kan Buya Saifuddin gayanya begitu. Buya Saifuddin, oh dia bilang di majelis, aneh kecil, kalau aneh kagak banyak hizib pada songong sama aneh. Ya, beliau begitu mengajarkan hizib sampai kita pernah dikasih amalan hizib barzakh. Ente tahu nggak Rib, nih hizib barzakh, nih hizib diijazahkan dari orang yang ada di alam kubur, namanya hizib barzakh. 10 tahun kemudian saya ketemu, oh ternyata ada di dalam kitab Jami Karamatil Aulia, ini kisah. Cuman memang Buya selalu memantik untuk keinginan kita membuka bacaan-bacaan supaya jangan berhenti belajar. Kan di dalam Al-Quran Allah ceritain tuh, ada orang yang bersumpah akan berjalan bertahun-tahun sampai ketemu guru, saking pengen punya guru. Seorang yang kelewat istimewa dan Allah yang bercerita, dia nggak mau berhenti jalan kalau belum ketemu guru. Maka kita bersyukur pada saat mempunyai guru. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran perihal siapa? Sang kalimullah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kita buka tafsirnya, maka akan ketemu
bertemu hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika beliau bercerita pengalaman indahnya. Saya ketika setiap membaca ada redaksi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sedang menceritakan betapa indahnya ketika telinga mendapatkan langsung suara dari baginda Rasulullah. Kalau udah ketemu redaksi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hati ada rindu yang begitu dahsyat. Enak bener ya bisa langsung dengar suara baginda Rasulullah. Ketika ada redaksi hadis, datang seorang laki-laki bertemu kepada Nabi dan bertanya sesuatu, wah hati lebih rindu lagi. Enak banget, ada masalah dikit curhatnya langsung ke Rasulullah. Jemaah, apa yang diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab perihal pengalaman indahnya saat bersama Rasulullah. Rasulullah bercerita, anna Musa qama khatiban fi bani Israel. Nabi bercerita satu waktu Musa berdiri berkhutbah di depan Bani Israel. Wasuila, tiba-tiba murid-muridnya ditanya siapa Nabi Musa, ayun nasi a'lamu, manusia yang mana yang paling pintar di permukaan bumi ini? Karena yang ditanya murid, yang nanya adalah muridnya, langsung jawab ana. Pantaslah orang gurunya ditanya sama muridnya. Tapi Allah kagak demen lempengan yang begini, karena terjadi kepada seorang yang disebut kalimullah. Fa'atabahullah wa auha ilaih. Allah tegur Nabi Musa dan Allah wahyukan kepada Nabi Musa. Dalam hadis yang panjang itu, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innali abdan huwa a'lamu minka, aku punya seorang hamba yang dia lebih pandai dari engkau wahai Musa. Inilah kemudian yang dia Musa bersumpah dalam tanda kutip, aku akan mendatangi seseorang yang diberitahukan oleh Allah bisa kutemukan di pertemuan dua laut. Dan jemaah, dia bersumpah bila tidak bertemu aku akan berjalan sampai kapanpun hingga bertemu dengan seorang guru. Saya ingin menyampaikan kisah ini supaya kita punya rasa syukur. Kita punya guru yang kelewat banyak pujian bahkan setelah kematiannya. Tadi disampaikan oleh Habib Ali, saya ketemu dengan orang yang berkali-kali berkata, seorang yang bernama Abuya Saifuddin Amsir, beliau tidak pernah belajar ke luar negeri, tapi mahasiswa Mesir hands up, angkat tangan kalau ngomong bahasa Arab dengan Abuya Saifuddin Amsir. Apa yang bisa ente simpulkan sebagai muridnya kalau bukan punya guru kelewat mulia kedudukannya di hadapan Allah, dituang-tuang ilmu kepada guru kita. Seperti banyak pendapat tentang Imam Ghazali, yang ini juga menjadi sebuah ciri dari guru kita Abuya Kiai Saifuddin Amsir. Beliau begitu mengidolakan Imam Ghazali. Jemaah, apa yang dikatakan tak mungkin. Dengan umur yang begitu singkat, Imam Ghazali mampu menguasai berbagai disiplin ilmu yang kudunya dikuasai oleh beberapa orang. Persis yang disampaikan oleh Habib Ali tentang guru kita. Begitu yang terdapat untuk usul fiqh, jagonya Imam Ghazali. Masalah fikih, masalah tafsir, masalah hadis, semua disiplin ilmu dikuasai pada satu manusia yang bernama Imam Ghazali. Dan kita mendengar Abuya Saifuddin Amsir menyimpan kelebihan beberapa orang pada dirinya. Semoga menjadi manfaat dan tidak perlu dipaksakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.